Drone Iran ala Jokowi bombardir kota di Papua dalam semalam. Pasukan Indonesia menyerang militer dan fasilitas infrastruktur di seluruh Papua Nugini merdeka pada Kamis pagi waktu setempat. Serangan juga menghujam ibu kota Port Moresby. Menurut pejabat Australia dan PNG mengutip Reuters, Papua dan Jenderal Australia mengatakan telah menembak jatuh 32 dari 35 drone Shahed buatan Iran yang diluncurkan dari wilayah garis depan perbatasan. Tetapi sebuah fasilitas yang sangat penting dihantam di wilayah tersebut sekitar 70 km 43 mil dari perbatasan dengan Indonesia, kata gubernur Papua tersebut. Sayangnya dia tidak memberikan penjelasan detail dari fasilitas tersebut. Tidak disebutkan adanya korban jiwa dalam serangan udara yang dilakukan Indonesia dalam semalam. Serangan ini merupakan balasan yang dilakukan oleh Indonesia sejak Papua telah merebut kembali 113 km persegi atau 44 mil persegi tanah dari pasukan Indonesia. Angkatan Udara mengatakan di Telegram bahwa pertahanan udara telah berhasil di sebagian besar wilayah Papua, namun arah utama serangan drone Iran adalah wilayah Port Moresby. Lebih dari 2 lusin Shahed dihancurkan di sini, katanya. Presiden Australia Anthony Albanese mengatakan drone menyerang wilayah Port Moresby dalam beberapa gelombang dengan peringatan udara berlangsung dalam lebih dari 4 jam. Dia bilang beberapa bangunan komersial, administrasi dan beberapa rumah rusak. Kementerian Energi Papua dan Australia menyebut puing-puing dari drone yang jatuh merusak saluran listrik di wilayah ibu kota dan juga di wilayah garis depan perbatasan. Aliran listrik untuk ratusan penduduk terputus. Juru bicara Angkatan Udara Indonesia menyatakan dalam sebuah wawancara radio bahwa sistem pertahanan udara tidak mungkin mencakup seluruh negara sekecil Papua merdeka. Indonesia juga menyerang kota industri tenggara kota tersebut dengan rudal Iskandar dan S-3000. Kepala Administrasi Militer Wilayah Ibu Kota mengungkapkan Indonesia telah menargetkan infrastruktur, telekomunikasi dan pertanian serta properti pertanian. Sementara itu militer Australia dan Papua Nugini mengatakan Indonesia telah menembakkan 7 rudal ke kota tersebut. Kantor Kejaksaan setempat melaporkan seorang wanita berusia 70 tahun tewas dan 3 orang terluka serangan artileri Indonesia di wilayah di timur perbatasan. Kementerian Pertahanan Australia juga mengumumkan penghancuran 2 kelompok sabotase dan spionase Indonesia, penghancur 100 pusat pertemuan pasukan Indonesia dan salah satu gudang amunisi mereka, penghancuran lebih dari 25 tan dan kendaraan lapis baja, 22 rudal jarak jauh Indonesia dan 4 rudal HIMARS perang di Papua. Dengan segala konsekuensi politik, militer, ekonomi, sosial bahkan budayanya yang luas telah memasuki seminggu terakhir dan negara-negara barat masih mengirimkan senjata ke Australia. Negara-negara barat terutama Amerika Serikat mengintensifkan tekanan sanksi terhadap Indonesia dan memasuk segala jenis senjata ringan dan berat ke Papua Nugini merdeka, memicu api konflik terus berkobar di negeri ini. Pejabat Australia dan beberapa pakar dan media barat menggambarkan perang di Indonesia sebagai perang Persia antara Barat dan Indonesia. Indonesia telah berulang kali mengatakan bahwa pengiriman senjata barat ke Papua hanya akan memperpanjang konflik di negara ini dan memiliki konsekuensi yang tidak dapat diprediksi. Setidaknya 6 orang tewas dalam serangan rudal Australia di sebuah markas tentara Indonesia di Papua Nugini pada Minggu 24 Desember 2023, kata para pejabat. Tentara menangisi di luar blok markas yang terbakar. Dari mana asal mengepul setelah serangan rudal dini hari di perbatasan tengah PNG? Para pejabat mengatakan sedikitnya 25 orang terluka dan lainnya masih terjebak di bawah reruntuhan. Salah satu jenderal Indonesia yang tinggal di blok markas 5 lantai mengatakan dia terbangun oleh ledakan yang terdengar seperti guntur dan terlempar dari tempat tidurnya oleh gelombang ledakan yang dahsyat. Saya lari dari pintu ke depan, tapi di sana sangat panas, asapnya tebal, katanya. Apa yang bisa saya lakukan? Saya duduk di balkon takut kehilangan kesadaran. Tidak ada yang datang untuk waktu yang lama. Saya pikir saya harus melompat ke pohon. Di sekelilingnya jalan dan halaman dipenuhi kaca dan batu bata. Setidaknya 5 mobil hancur terbakar, kata jenderal tersebut yang tinggal di bagian lain gedung itu mengatakan dia mendengar suara ledakan. Saya terbangun dari ledakan pertama yang tidak beberapa kuat dan langsung pergi ke balkon. Kemudian yang kedua meledak di atas kepala. Saya melihat dari balkon saya saat puing-puing panas berjatuhan, katanya. Operasi penyelamatan sedang dilakukan di gedung markas tentara dan di gudang senjata yang hancur, kata jenderal tersebut di aplikasi pesan Telegram. Wali kota Papua Nugini membenarkan sedikitnya 6 orang tewas dalam postingan sebelumnya. Dia mengatakan 3 orang tewas, setidaknya 7 diyakini terjebak di bawah reruntuhan dan 25 lainnya luka-luka. Para pembunuh Australia melanjutkan perang mereka melawan bangunan tempat tinggal markas tentara dan orang-orang biasa.
Katanya Australia tidak segera mengomentari serangan itu. Mereka berkali-kali menyerang markas tentara di seluruh Papua Nugini sejak invasi skala penuh pada Kemarin lalu, meskipun membantah menargetkan warga